Halo Bola Sporter, kembali lagi bersama saya Rebia Salasa, reporter bolasport.com. Dan kali ini kita akan kembali di program prediksi Liga 1 2021. Dan seperti kita tahu, kompetisi Liga 1 2021 ini sudah memasuki pekan ke-8. Dan tentu saja ada banyak pertandingan menarik untuk disaksikan. Salah satunya adalah laga antara Madura United versus Persija Jakarta. Duel antara Laskar Sapekrab dan Macan Kemayoran ini akan dilaksanakan pada Jumat 22 Oktober 2021 pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentu saja saya tidak akan sendiri untuk membahas pertandingan dan prediksi pertandingan nanti. Saya akan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Hugo Hardionto dan Alif Mardiansah. Gimana kabarnya nih Hugo dan Alif? Masih antusias kan untuk mengawal Liga 1 2021? Syukur pada Allah masih antusias ya, karena kayaknya semakin masuk pekan ke-8 semakin seru, semakin banyak gol yang tercipta. Terus golnya juga bagus-bagus. Oh, nggak cuma ini lagi ya, bukan lagi pemanasan ya, kayak ini udah mulai masuk yang serius lah. Gimana Liv? Masih semangat kan nih? Semangat seperti Mas Hugo bilang tadi, banyak gol-gol terjadi dan pertandingan semakin seru, ditambah banyak sedikit bumbu-bumbu kontroversi dari wasitnya. Itu ciri khas Liga Indonesia udah mulai ketara, itu udah mulai terbangun. Benar-benar kalau nggak ada kontroversi kayaknya nggak seru ya. Betul. Ini pertandingan Madura versus Persija juga kayak menarik karena Persija datang dengan luka ya. Mereka kalah untuk pertama kalinya di Liga 1 2021 ini, kalah 1-0 dari Arema. Dan itu membuat mereka turun peringkat sampai 4 tangga. Akhirnya mereka ada di posisi ke-8 klasemen dengan 10 poin. Sementara itu Madura meraih hasil imbang untuk ketiga kalinya secara beruntun nih di Liga 1 2021 ini. Dan ini juga merupakan hasil imbang kelima ya yang mereka dapatkan di Liga 1 2021 ini. Jadi menurut kalian gimana nih pertemuan nanti? Yang satu tentu saja membawa luka ya, membawa hasil kalah, hasil yang negatif lah sebelumnya. Sementara yang satunya lagi meraih hasil imbang untuk ketiga kalinya. Menurut kalian gimana nih pertandingan nanti? Dari Hugo dulu boleh, Hugo? Sebenarnya mungkin menurutku akan lebih ke arah ke alot ya pertandingannya. Sebenarnya kalau kita lihat dari pola permainan baik Madura dan Persija itu mainnya cantik sih. Dari Madura itu di lini tengahnya terutama dengan hadirnya Hugo Gomez Jaja itu benar-benar ngangkat banget performa Madura United, terutama di penguasaan lini tengah dan aliran bola ke lini depan. Begitu pula dengan Persija yang kita tahu punya materi pemain yang jauh lebih superior sebenarnya kalau kita lihat dari Madura United. Cuma karena memang nggak tahu dua tim ini kayaknya jadi salah dua tim yang belum terlalu nyetel untuk Liga 1 dibanding kita melihat di tim-tim lain kayak PSIS atau Bayangkara atau PSM itu udah mulai terbentuk. Arema juga udah mulai naik performanya, sementara Persija dan Madura United kayaknya masih kesusahan untuk mencari form terbaik dari mereka di musim ini sih, menurutku kayak gitu. Kalau menurut Alif gimana, Alif? Apalagi Persija kan datang dengan hasil negatif itu ya, dengan kekalahan pada pertandingan sebelumnya. Gimana? Ya, kalau saya lihat bahwa kedua tim, benar kata Bang Hugo tadi, kedua tim masih belum menemukan mungkin tajinya atau permainan yang pas seperti apa. Nah, hal itu dapat dilihat dari hasil yang mereka dapat, bahwa inkonsistensi kedua tim masih masih sangat terlihat, bahwa seperti Persija menang, besoknya nggak bisa menang. Begitu juga Madura United menang, besoknya nggak bisa meraih hasil positif lagi. Bahwa ini sangat ketara inkonsistensi dari kedua tim. Padahal ini sudah memasuki pekan ke-8, dan di mana disebutkan tadi oleh Bang Hugo bahwa beberapa tim Liga 1 sudah menemukan tajinya, bahwa Persija dan Madura United ini seperti telat panas dan
dan belum menemukan permainan yang menjadi andalannya untuk meraih 3 poin tentunya. Seperti itu. Kalau untuk pertandingan nanti Madura dan Persija ini ada kabar soal ini nggak sih, soal apa cedera pemain atau justru ada amunisi baru? Kemarin kan katanya sebelumnya kan Persija nggak diperkuat ini ya, Rohit Chan ya, tapi Ya, dia udah selesai tugasnya nih. Apakah dia bisa langsung memperkuat Persija atau gimana ya? Apakah ada kabar terbaru? Boleh Hugo? kalau dari Persija memang Roy Chan udah balik ke Indonesia habis bela Nepal, tapi kata BP tadi masih karantina ya, masih karantina 8 hari. Nah ini nggak tahu, kemarin kan ada kejadian ketika timnas Indonesia main di Thailand, pemainnya pulang terus katanya dapat percepatan masa karantina gitu ya kemarin. Nah itu apakah bisa main ya? Apakah kayak Irfan Jaya terus Rahmat Irianto bisa langsung main sama timnya masing-masing. Nah apakah Rohit Chan akan dapat keistimewaan itu? BP belum bisa menjanjikan sih. Jadi kemungkinan lawan Madura United ada kemungkinan Rohit Chan belum bisa main juga. Satu sisi kalau untuk pemain cedera itu masih sama ya, kayak Marco Motta juga kemarin waktu lawan Arema juga nggak dimainkan. Rai Fatari juga katanya masih cedera, terus Ismet sama Nofri Setiawan juga masih cedera. Tapi untuk khusus Marco Motta kemungkinan akan bisa diturunkan di bek kanan lagi karena udah mulai membaik sih katanya. Memang kemarin ketika tidak ada Marco Motta jadi asupan bola untuk Marco Simic ini sedikit berkurang karena cuma mengandalkan Rezal Deanusa terus Rico Simanjuntak sebagai pengumpan sementara Marco Motta yang biasa jadi pelapis itu hilang dan kayaknya belum ada pemain lain yang bisa memberikan makanan untuk Marco Simic, jadinya dia juga nggak cetak gol. Dari Alif gimana, Alif? Dari Madura mungkin ada kabar terbaru nggak soal pemain? Sedikit menambahkan tadi dari Persija, kalau menurut aturan Kemenlu itu 5 hari ya, yang terbaru saya baca itu 5 hari masa karantina, baru orang yang dari luar negeri boleh keluar atau main sepak bola. Tapi dengan lihat fenomena kemarin ya, kemungkinan saja Rohit Chan bisa tampil. Tapi di sisi lain juga Persija masih kehilangan sosok Taufik Hidayat ya, yang dipanggil timnas U23 Indonesia. Namun di sisi lain bahwa saya baru lihat tadi di media sosialnya bahwa Nofri Setiawan tuh sudah mulai tampil latihan kembali ya, dan Bambang Pamungkas juga kemarin sempat mengonfirmasi bahwa Nofri telah bisa tampil setelah mengikuti latihan bersama, tapi untuk kemungkinan untuk bermainnya itu akan ditentukan di H-1. Nah, kalau dari sisi Madura United, kehilangan sentralnya itu adalah Ronaldo Kuateh ya. Kita ketahui Ronaldo Kuateh sangat diandalkan di Madura United pada musim 2021 ini. Terlihat di Liga 1 2021 dia sudah main sebanyak 6 kali. Nah, itu menandakan bahwa peran Ronaldo Kuateh sangat sentral. Namun karena dia termasuk dalam daftar pemain timnas U23 Indonesia, sudah dipastikan bahwa Ronaldo Kuateh akan absen saat Madura United bertemu Persija nanti. Begitu. Dengan absennya Ronaldo Kuateh ini, kira-kira peluang Madura menghadapi Persija gimana, Rif? Ya, kalau bicara peluang pasti ada ya, apalagi bahwa kontribusi Madura United dalam segi serangan itu nggak selamanya mengandalkan Ronaldo Kuateh. Kita lihat dari catatan saya pribadi bahwa yang sangat sentral itu adalah Jaja, yaitu Hugo Gomez ya. Pemain gelandang serangnya itu sangat ciamik menurut saya hingga pekan ke-7. Dia bermain 7 kali dan sudah menghasilkan 2 gol dan 2 assist. Itu dalam catatan saya adalah pemain yang paling produktif di Madura United. Di posisi kedua itu ada strikernya Rafael Silva yang telah mengemas 2 gol dari 6 kali penampilannya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kehilangan Ronaldo Kuateh mungkin pendapat pribadi saya tidak begitu berarti bagi Madura United. Nah, sebaliknya bahwa Madura United memiliki lini tengah yang
menurut saya mumpuni. Dia memiliki Jajah, sedangkan Persija persoalannya adalah di lini tengah, bahwa sering sekali di media sosial Persija selalu dibully mengenai lini tengahnya. Mengingat Persija telah kehilangan banyak pemain di lini tengah seperti Mark Klok, Evan Dimas, dan lain-lain. Dan ini bisa menjadi lubang yang bisa dimanfaatkan oleh Madura United dengan pemain lini tengahnya yang cukup mumpuni. Salah satunya Jajah, begitu. Kalau dari Persija, kira-kira siapa yang bakalan jadi tumpuan nih untuk pertandingan lawan Madura, dengan tadi dibilang lini tengahnya cukup jomplang ya kalau dibandingkan dengan Madura. Kira-kira siapa dong yang nanti bakalan untuk menyerang Madura? Memang kalau kita berhubungan sama orang-orang yang bernama Hugo, kayak Hugo Gomez dan kayak aku juga, itu memang sulit ya. Siap. Tapi kalau Persija sih, maksudnya selama ini kalau kita melihat dari pekan pertama pun juga memang tetap Marco Simic sih, bagaimanapun juga dia jadi tumpuan untuk Macan Kemayoran. Dari awal juga dia selalu jadi goal getter untuk Persija, dan dia sejak 2018 ya kalau nggak salah, Marco Simic itu kan posisinya sebagai pencetak gol utama itu belum pernah tergantikan. Cuman kelemahan Marco Simic ini menurutku, kalau dia nggak dapat bola yang enak itu memang agak sulit. Beberapa kali dia harus menjemput bola ke bawah, itu jadinya malah kurang efektif karena hilang satu striker utama di lini depan ketika lini tengahnya kosong ya, karena nggak ada Rohican. Terus kemarin Tony Sucipto sama Maman Abraham kayaknya belum terlalu berkontribusi waktu lawan Arema. Hilangnya Mark Klok itu terutama sangat jelas sih, semenjak di Piala Menpora dia sudah jadi pemain terbaik dan bisa mengatur lini tengah Persija dengan baik. Ketika dia pergi ke Persib, malah jatuh lah ibaratnya Persija sekarang. Nah itu kalau selama ini kan kita bisa melihat Marco Simic bisa dapat asupan bola dari Rico, dari Marco Motta, terus Hehanusa juga beberapa kali mengirimkan bola-bola yang apik. Nah itu ketika itu bisa dimaksimalkan oleh Angelo Alessio, mungkin itu jadi senjata utama yang bisa bikin Persija mengalahkan Madura. Nah, yang kita bingung nanti kan apakah ada konsep yang berbeda antara waktu Persija di era Sudirman, maksudnya di era pelatih Sudirman waktu Piala Menpora, sama gaya permainan Angelo Alessio sekarang. Hal itu belum terlalu terlihat kan. Kayak gitu sih. Kemarin sih waktu lawan Arema sempat ada bola-bola yang bagus juga, tapi yang nerima malah lebih kayak Otavio Dutra atau Yan Mota waktu itu daripada Marco Simic. Marco Simic sama sekali ibaratnya nggak melakukan apapun lah kalau menurutku. Kalau bicara soal pertemuan sebelumnya Madura sama Persija ini udah berapa kali ketemu sih sebenarnya, Liv? Dan siapa yang lebih unggul dari beberapa pertemuan mereka? Kalau catatan saya dari Liga 1 2017 sampai 2019 itu mereka pasti sudah bertemu 6 kali pertemuan ya, di setiap musimnya 2 kali. Dan uniknya bahwa jumlahnya tuh sama, mereka menang 2 kali dan saling mengalahkan 2 kali dan 2 kali imbang. Namun balik lagi bahwa Madura United dan Persija yang dulu bukan yang sekarang, berbeda. Apalagi sangat ketara di Madura United. Kita tahu Madura United juga bukan hanya Persija, Madura United juga kehilangan banyak pemain. Kita tahu dahulu ada Beto Gonçalves, ada Greg Nokolo yang menjadi sentral di Madura United. Namun positifnya Madura United di musim 2021 ini dapat menemukan seenggaknya pengganti yang walaupun nggak setara tapi bisa melengkapinya, bahwa nggak ketara jadi kekurangan mereka terhadap kehilangan pemain-pemain tersebut. Itu sih saya lihat bahwa pertemuan terakhir mungkin tidak bisa menjadi patokan karena perbedaan kondisi. Oke. Apalagi ini tanpa dengan supporter ya, pertandingannya jadi sangat berbeda menurut saya. Oke, melihat kondisi klub yang udah berbeda ya saat ini dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita bisa mungkin berpatokan pada hasil-hasil pertandingan mereka di beberapa pertandingan terakhir nih. Kira-kira gimana sih peluang masing-masing tim nanti? Kira-kira siapa yang bakalan punya persentase menang lebih banyak, atau bakalan
mencetak gol lebih dulu atau gimana prediksi kalian nih soal pertandingan nanti? Dari Hugo dulu deh boleh. Kalau aku mungkin ini akan nggak enak sih buat Persija, tapi kemungkinan akan berakhir seri sih. Dengan kalau kita juga melihat semangat juang Madura kemarin lawan Persela kan mereka juga sempat ketinggalan ya 2 kali, terus pada akhirnya bisa menyamakan skor dan hasilnya jadi seri 2-2. Kayaknya sih dengan performa Persija sekarang terus lini tengah Madura yang kuat banget itu kemungkinan akan seri lagi dengan ya skor 1-1 gitu mungkin. Karena kalau aku melihat Madura memang masih punya PR besar di lini belakang yang masih kurang koordinasi. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan oleh Persija, tapi Madura punya semangat yang tinggi untuk menyamakan kedudukan sehingga kayaknya belum akan ada pemenang. Kalau misalnya ini berakhir imbang lagi, berarti ini akan menjadi hasil imbang keempat beruntun mereka ya di Liga 1. Iya. Imbang lagi. Kalau menurut Alif gimana nih, Alif? Ya, kalau saya melihatnya bahwa besok bakal menjadi ada pemenang ya. Karena kenapa? Karena kedua tim ini sedang pacaklik ya di pertandingan sebelumnya. Apalagi Persija kemarin tuh boleh saya pendapat bahwa kalahnya cukup menyakitkan ya, bahwa gol Marco Simic dianulir di menit akhir itu sangat menyakitkan ya. Ya menurut saya itu pertandingan besok bakal ada pemenang di antara keduanya, baik itu Madura United atau Persija. Apalagi tuntutan 3 poin tuh apalagi di posisi masing-masing tim yang tidak bagus itu sangat berarti ya 3 poin, karena bisa saja itu kalau misalkan tidak meraih 3 poin itu bisa berdampak kepada tim, misalkan pemecatan pelatih kan sangat lagi tren nih, kayak hasil buruk tiba-tiba diminta mundur, jadi itu hasil negatif itu sangat bisa berdampak langsung ya. Jadi menurut saya 3 poin sangat bisa terjadi nanti. Dan dari segi kemungkinan sih saya melihatnya lebih ke Madura United ya. Karena seperti saya setuju di Bang Hugo tadi bahwa Persija kehilangan daya kreativitas, bahwa Marco Simic kita tahu begitu tajam, tapi umpan-umpannya itu belum memanjakan sekali ya. Jadi kalau dari kemenangan saya lebih ke Madura United berpeluang menang sih sepertinya. Oh ya, kalau dari Alif berarti ada yang menang nih. Berarti Madura United juga mengakhiri rekor imbang mereka ya dalam 3 pertandingan ini. Nah kalau menurut Bola Supporter gimana nih? Kira-kira siapa yang bakalan menang pada pertandingan nanti? Boleh kirim pendapat kalian, ketik pendapat kalian di kolom komentar di YouTube bolasport.com. Jangan lupa untuk like dan subscribe kanal YouTube bolasport.com dan juga aktifkan lonceng notifikasi untuk dapat update terbaru dari video-video dari kami. Mungkin itu ya prediksi singkat dan pembahasan singkat soal pertandingan Madura United versus Persija. Terima kasih buat Hugo dan Alif sudah meluangkan waktunya untuk membahas pertandingan ini. Sampai jumpa di prediksi pertandingan lainnya. Semoga Liga 1 terus berjalan dan menampilkan pertandingan-pertandingan seru buat kita. Itu, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa Bola Supporter semua. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.